Hari ini 10 November 2020 bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan. Kami melakukan sebuah perjalanan ke tempat yang memiliki nilai sejarah yang besar bagi Indonesia. Dari Rawamangun, Bekasi, dan Rengas Dengklok. Inilah napak tilas kami. Sebelum ke titik utama yang dituju, kami singgah di Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa Bekasi, Jawa Barat. Persinggahan ini kami tunaikan untuk menghormati sekaligus memberikan doa kepada para pahlawan bangsa yang telah gugur, yang rela mengorbankan darahnya untuk kemerdekaan Indonesia. Di sini pula kami berbincang dengan Bapak Toto Soeharto yang sehari-hari mengurusi Taman Makam Pahlawan ini. Itu mereka memang yang mempunyai kredibilitas seorang pahlawan yang udah disahkan oleh Angkatan Darat, yaitu Kostrad. Itu yang wewenang untuk mendapatkan jasa dia berada di tempat ini. Itu dengan segala macam, misalnya kepahlawanannya itu sekitar ada dua acuannya. Pertama, piagam-piagam yang memang harus mendapatkan yang dia dapatkan. Piagam-piagam itu piagam gerilya. Kedua, piagam Eka Pasti Kencana Nararia. Itu yang memang dua patokan yang memang dia mendapatkan fasilitas di sini. Terlebihnya piagam-piagam penghargaan lain. Banyak piagam-piagam yang didapat dari situ. Di sini ada tugu untuk aula kita mengadakan upacara di lapangan itu, dan makam ini luasnya sekitar 1 hektar lebih atau 1000 meter persegi lebih kurang. Itu, dan makam ini dipercayakan perawatannya oleh Dinas Sosial, tapi di bawah naungan wali kota atau Pemda setempat. Itu aja yang situ. Ini gambaran-gambaran perjuangan kita, reliefnya yang berada di Bekasi. Kalau Mantina mau nanya, ya mungkin kakak-kakak sekalian bisa ada yang bisa menceritakan juga, ya silakan. Tapi sebagian ada yang saya bisa ceritakan tentang kejadian yang ada di relief-relief ini. Ada dua di sana, di belakang, di bawah pohon beringin itu ada papan nama. Itu otentik papan nama itu yang ada di Taman Makam Pahlawan. Dan itu lengkap Pak sampai sekarang. Taman Makam Pahlawan ini berdiri sekitar tahun 1962. Dicetuskan oleh Bapak Bupati Muin Musmain yang dulu. Nah, cikal bakalnya kenapa di sini ada Taman Makam Pahlawan? Cikal bakalnya di sini ada yang gugur tahun 45, 46. Sementara di sini berdiri tahun 62, ya kan? Nah, mereka itu yang pertama tahu gugur di tahun 45 itu nggak di sini beradanya, di tempat-tempat lain lalu dipindahkan kemari. Ada dulu yang dari Cikarang, dari Bogor atau dari Pondok Gede. Lalu digabung di sini, disatukan dari 27 sampai 40 sampai 70 badan-badan laskar mandiri, laskar-laskar yang memang berjuang, para pemuda kita ditempatkan di sini.
Saat ini kami sudah berada di Taman Makam Pahlawan Bekasi. Tujuan pertama kami sebelum kami menginjakkan kaki di rumah pengasingan Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok Karawang nanti kita akan napak tilas dan jejak rekam bagaimana di rumah pengasingan tersebut IR Soekarno bersama Bung Hatta merumuskan tentang kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa ini terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Aren Jaya, Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1000 meter persegi. Menyusuri jalur pantai utara, kami menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari pusat kota Bekasi. Panas matahari tak sedikit pun membenamkan semangat kami untuk sampai di tempat tujuan. Dan inilah rumah sejarah Rengas Dengklok, terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33, Kampung Kalijaya, Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Merupakan saksi sejarah di mana dibawanya Soekarno dan Hatta dari Jakarta oleh golongan muda pada 16 Agustus 1945. Rumah yang dulu menjadi tempat perundingan antara Soekarno, Hatta, Soekarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, dan beberapa tokoh perjuangan kemerdekaan lainnya ini merupakan rumah dari penduduk setempat keturunan Tionghoa bernama Jiao Qi Xiong. Nah, sekarang kita udah sampai di Rengas Dengklok Karawang, tempat di mana Soekarno dan Bung Hatta dibawa oleh golongan muda malam sebelum proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Di sini, di tempat kita berdiri ini adalah tempat di mana Soekarno dan Bung Hatta dan juga golongan muda mengadakan perundingan untuk mengadakan deklarasi kemerdekaan di keesokan harinya. Gitu, bisa dilihat ya. Tempat yang sangat bersejarah tentunya. Sekarang kita akan mewawancara langsung yang sekarang menjaga rumah ini, yaitu Pak Yanto selaku cucu dari pemilik rumah ini dulunya, yaitu Pak Jiao Qi Xiong. Oke, langsung aja kita wawancara ya.
itu kok kita kan udah ada kemenangan dari Jepang kan ya, yang mana Nagasaki dan Hiroshima tuh dibom. Terus kan janji Jepang akan memberi kemerdekaan. Tapi kan Bapak juga baru pulang dari Saigon ya, kami itu. Terus dia dibawa lah kemari, adanya culik kan gitu. Terus bawa kemari untuk merumuskan kemerdekaan gitu. Cuman jadi istilahnya cuma culik aja gitu. Dia bawa-bawa ke tempat yang aman, yang paling aman. Soalnya kalau kita bikin rumus supaya tempat itu jangan sampai keganggu gitu kan, dengan situasi. Akan dibawa ke tempat yang aman. Olah tempat ini, aman sekalinya di depan kita tuh ada markas peta. Terus di samping kita kiri kanan juga nggak ada penghuni, nggak ada penghuni lah. Jadi kita cuma rumah tol sendiri, ya tunggal gitu ya. Tunggal ya enggak, karena sih banyak, cuman jaraknya jauh juga. Jadi kalau umpamanya kita bikin apa juga berantem juga nggak tahu berkelahi gitu maksudnya gitu. Jadi memang berarti aksesnya yang cukup sulit, jadi bisa dikatakan cukup aman. Cukup aman ya. Menurut pandangan Bapak dan semuanya memang aman, strategis lah gitu ya gitu. Jadi diolah rumah ini di sini dibuatlah semacam meeting lah gitu, rapat gitu ya. Nah rapat itu kita kan nggak tahu karena begitu beliau datang menambah rombongan, kita semuanya diungsikan ke rumah kiri dan kanan. Artinya bukan ke kiri dan kanan, ke kiri deh ya, soalnya kadang nggak ada apa-apa sungai kan. Jadi di sini kiri sama di sini gitu kan, di sini di sekarang nih gitu. Dan dari sana beliau sama rekan-rekannya meeting itu, rapat, apa kita juga nggak tahu. Cuman setelah pagi itu banyak sobek-sobekan, sobekan coret-coretan gitu. Nah karena kita takut sama Jepang, ya kita bakar itunya, konsepnya ada rasa itulah yang bersangkutan terbakar gitu, hilangin jejak, gitu aja. Kalau hubungan kita nggak ada sama Pak Jang Pisau sama Pak Karno pun nggak ada. Jadinya kita tuh cuma sebagai biasa. Dan kemudian kita juga paman-paman ikutlah partisipasi dan di dalam peta gitu kan, kita juga anggota juga. Di sini masyarakatnya kayak umpamanya penghuni itu nggak tahu, cuma kalau tahu itu udah sudah pagi, karena malamnya pada hari itu kan kita kan jam 4 aja jam 5 aja udah sunyi. Udah tidak ada nggak ada kegiatan pengen apa tuh. Yang lain susah Pak, birokrasinya nggak bisa begitu, karena kalau birokrasinya kita mau ketemu aja kita mesti melalui pertama kan ya lurah, terus camat, bupati, baru udah kesono. Kesannya kita nggak tahu mau lagi. Ya jangan sekali kalau lupakan kita aja nih. Sejarahnya kayak gitu, meskipun setitik gitu kan ada sejarahnya, meskipun dia setitik kan nggak banyak kan gitu aja. Nah, kita juga di sini golongan muda dan tua pada masa itu sudah menunaikan tugas mulianya. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Tugas berat memang. Tapi dari hal sesederhana, menghargai, menghormati, dan saling menjaga, kita semua bisa memulainya. Siapapun bisa jadi pahlawan. Disadari atau tidak, mereka ada di sekitar kita, bahkan dekat sekali dengan kita. Dari keluarga Jiao Qishong lah kita dapat melihat Indonesia. Setitik apapun yang kita lakukan untuk bangsa Indonesia, janganlah takut untuk tidak berguna.